dia positif menggunakan amfetamin. Korban 5 tahun ini, ZPKU, mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, dan yang lebih parah adalah dicabuli. Menegangkan, viral detik-detik penyelamatan anak kecil yang disandra di Pejaten. Para selebriti akui parno dan sampai sewa bodyguard. Aksi penyanderaan terhadap ZP, seorang anak perempuan berusia 4 tahun, terjadi di pos polisi persimpangan lampu merah Mall The Park, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa pagi kemarin. Pelaku berinisial IJ berusia 54 tahun menyandra korban dengan bersenjatakan sebilah pisau. Sontak, peristiwa penyanderaan ini menyedot perhatian masyarakat karena terjadi di pagi hari saat orang-orang tengah sibuk beraktivitas dan juga berlalu lalang di lokasi. Untuk membebaskan korban dari tangan pelaku, polisi, Babinsa, warga, dan puluhan pengemudi ojek online turun tangan membujuk pelaku yang kabarnya berada di bawah pengaruh narkoba. Negosiasi antara polisi dengan pelaku sempat berjalan alot, hingga akhirnya pelaku minta disediakan mobil untuk kabur. Permintaan itu diamini polisi dengan memberhentikan sebuah kendaraan dinas TNI yang sedang melintas di lokasi kejadian. Kejadian ini pun viral di jagat maya dan video penyanderaan korban beredar luas di berbagai media sosial. Kejadian penculikan di Pejaten. Seorang penculik menyandra seorang anak kecil. Si penculik menggunakan senjata tajam. Dia sedang berada di dalam pos. Ini pelakunya yang menyandra. Anak kecil disandra, ditodong pisau. Itu kan security dikejar kan tuh dari atas ini, dia lompat ke taksi, terus lompat lagi ke bawah, terus lari ke pos polisi yang udah nggak pakai itu. Nah, terus dari situ tuh udah dikepung sama massa. Terus ada polisi ABRI kan, sama banyak lah di situ. Terus negosiasi untuk supaya dia keluar gitu kan. Nah, terus dia mintanya katanya sih minta kendaraan, cuman dia juga minta yang ini dia tentara gitu loh, yang ngurusin dia di situ gitu. Bawa pisau, ya katanya sih pisau dapur. Itu sih si anak sebenarnya sempat luka ya di pipi kalau nggak salah sih ya, saya lihat gitu kan. Iya, tangan masuk ke dalam situ, terus ya udah pas sudah kejadian di dalam negosiasi ya, kerebut lah tuh pisaunya diambil. Nah, tuh anaknya dipegang langsung udahlah gitu. Aduh, saya langsung agak parno juga. Makanya sekarang saya selalu bilang sama gurunya yang jemput ini KTP-nya ini. Di luar dari itu saya nggak kasih. Setelah pelaku dan korban berada di dalam mobil, polisi dan anggota TNI akhirnya berhasil membekuk pelaku dan mengamankan korban yang tampak sangat ketakutan lantaran terus-menerus berada di bawah todongan pisau pelaku. Selanjutnya, pelaku digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna diperiksa lebih lanjut. Sore harinya, pelaku dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi lokasi awal pelaporan dugaan penculikan. Makasih Pak Wahyu. Ini anak kecil yang disandranya nih, Pak Wahyu penyelamatnya. Makasih Pak Wahyu. Bravo TNI Pak. Bravo TNI Pak. Kita nggak bisa mengatur keadaan, mengatur orang lain. Jadi memang semuanya balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya punya anak-anak kecil, berarti gimana caranya kita menjaga anak-anak kita dengan betul gitu kan. Mungkin kalau misalnya ditinggalin sama mbak gitu, suster, ya kalau bisa
tetap ada yang jagain juga, entah orang tua atau kakak adik yang jagain juga, jadi jangan ditinggalin gitu aja. Dan kemarin, tim silat pun mendatangi lokasi kejadian serta menemui langsung Serda Wahyu, anggota Babinsa Koramil Pasar Minggu, dan Aibtu Srianto, anggota Babin Kaptibas Polsek Pasar Minggu yang membekuk pelaku dan membebaskan korban yang ternyata telah semalaman berada di tangan pelaku. Berikut keterangan mereka. Di dalam pos itu saya melihat, kondisi pertama saya datang itu saya melihat sulit ya untuk melakukan evakuasi dan eksekusi untuk penyelamatan anak itu. Evakuasi itu saya tidak hitung jam ya, tapi mungkin kurang lebih sekitar 20-25 menit itu Pak. Tapi setelah sampai di dalam mobil, setelah dia masuk, saya sampaikan, Pak saya tidak bisa bawa mobil metik, saya bilang gitu kan. Sambil kita memang mengulur waktu Pak. Sambil menunggu lengahnya dia. Setelah kita tukar posisi dengan Bapak Lantas langsung tangkap tangannya, saya langsung lari ke belakang, ke pintu belakang, yang tapi sudah banyak massa juga, akhirnya saya terobos supaya saya bisa ambil anaknya keluar dari dalam mobil Pak. Kita membantu mengamankan daripada korban dan tersangka, alhamdulillah dekat bantuan kerjasamanya kita 3 pilar, korban akhirnya bisa diselamatkan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi yang terpenting adalah kepada siapa kamu bisa minta tolong. Dan yang nomor 2, kalau misalnya kamu merasa takut atau terancam, jangan ragu untuk teriak sekenceng-kencengnya minta tolong sampai orang-orang sekitar pun sadar bahwa kamu butuh pertolongan. Diketahui antara pelaku dengan orang tua korban ternyata memang sudah saling kenal. Pelaku kabarnya juga sempat izin kepada orang tua korban pada hari Minggu petang untuk mengajak korban ke rumah sepupunya. Sebelum itu, pelaku yang terbelit utang sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga sempat halu saat membawa kabur korban. Tapi mirisnya, selama berada di tangan pelaku, korban kabarnya sempat pula dilecehkan. Sementara itu, korban sendiri baru mengetahui keberadaan anaknya setelah beredar video viral penyanderaan yang terjadi di pos polisi lalu lintas Pejaten. Dan berikut kronologis awal dari mulai pelaku datang ke rumah orang tua korban hingga kemudian menculik korban. Adapun daripada modus, maksud dan tujuan daripada IJ untuk membawa lari anak berusia 5 tahun berjenis kelamin perempuan ini dalam rangka untuk sebagai barter karena dia meminjamkan uang tidak diberikan oleh ibu korban. Jadi kalau tidak diberikan uang, anaknya akan saya cederai ataupun saya lukai. Orang tuanya saling kenal. Saudara IJ itu dipengaruhi oleh narkoba. Dia positif menggunakan amfetamin. Korban 5 tahun ini ZPKU mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, dan yang lebih parah adalah dicabuli. Itu benar-benar membuat aku jadi setiap saat jadi aku jagain anakku, telepon, apalagi di aku yang harus bekerja gitu. Viralnya kasus penculikan dan penyekapan itu sontak membuat sederet pesohor seperti Titi Kamal, Anissa Rahma, dan Natali Sarah mengaku akan lebih protektif terhadap anak-anak mereka, termasuk mengajarkan anak-anak mereka agar tidak mudah percaya dengan orang lain, apalagi yang mereka tidak kenal. Dan saking proteknya, ada pula sejumlah publik figur yang sampai menyediakan bodyguard
atau pengawal untuk menjaga anak-anak mereka seperti yang dilakukan Atta Halilintar dan juga Ruben Onsu. Oh iya dong, ekstra proteksi buat anak-anak. Pokoknya keamanan harus nomor 1, kita harus cek banget yang ngedrop siapa, yang ngejemput siapa, semua harus jelas. Terus kita harus punya nomor telepon gurunya. Tetap harus hati-hati deh ibu-ibu gitu. Itu dia, kalau yang itu sebenarnya aku bukan takut lagi ya, agak was-was. Gimana ya, pokoknya kalau bisa sih kita kan selalu berdoa ya di setiap sholat untuk lindungin anak-anak dan juga keluarga. Kalau bisa minta tolong gitu, teriak gitu. Ya mudah-mudahan orang yang di sekitarnya juga nolong ya. Karena ngelihat kejadian-kejadian kayak gitu kan banyak ya di luar sana. Ada penculikan lah atau apa, makanya nggak pernah biarin anak-anak tuh sendirian keluar, itu bahaya banget. Harus aware gitu, kasih tahu ke anak-anak nggak boleh keluar sendiri tanpa orang tua atau ada pengawasan. Aku udah bilang kan anakku udah 5 tahun, mau 6 tahun, jadi udah dia lumayan ngerti. Di sekolah kalau bukan mami sama papa yang jemput nggak boleh keluar. Pak Dadang belum siap sama Ayang? Oh, dua-duanya udah siap nih. Ini bos kecilnya nih, siap, gerak. Ya malu. Ini udah nungguin nih bapak-bapak ini nih. Kan memang ada penjagaan mereka khusus dari dulu, cuman sekarang lebih ketat lagi aja. Ini apapun itu ya ayah akan lakukan buat kalian semua. Ayah bunda sayang Onyo, sayang Thalia, sayang Tania.